Baik, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa. Kembali kesempatan yang diberikan kepada kami untuk kami bersekutu dengan Engkau melalui firman-Mu yang akan kami baca, yang akan kami renungkan. Urapilah kami, terangilah pikiran dan hati kami, agar pada saat kami mendengar firman-Mu, Engkau sendiri yang berbicara kepada setiap kami. Terima kasih Bapa, kami siap diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu dimanapun kita berada, mendasari renungan saat ini kita akan membaca dari Mazmur 24 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Mazmur Daud. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Mazmur 24 ini Raja Daud menjabarkan pewahyuan yang dia terima tentang Tuhan dan implikasinya dalam menjalani kehidupannya. Jadi dalam Mazmur ini, kembali saya ulangi, Raja Daud menjabarkan pewahyuan tentang Tuhan, bagaimana Tuhan datang dalam hidup Raja Daud, bagaimana Tuhan memperkenalkan pribadinya kepada Raja Daud, dan setelah Raja Daud mengenal secara pribadi tentang Tuhan, barulah di situ Raja Daud memiliki sikap yang benar dalam menjalani kehidupannya. Nah, ada beberapa penjabaran tentang pewahyuan Tuhan yang diterima oleh Daud dan implikasinya dalam kehidupannya. Ini kiranya juga menjadi pewahyuan Tuhan tentang pribadi Tuhan, tentang karya Tuhan yang harus kita pahami dan harus kita alami dalam kehidupan ini. Nah, di sini nanti ada prinsip dalam iman kekristenan kita, bahwa iman kita ini bukan sekedar kita memahami, mengetahui tentang Tuhan, tetapi kita harus mengalami Tuhan secara pribadi dalam kehidupan kita. Sehingga nanti kita akan menemukan bahwa iman yang benar itu bersumber dari pengenalan akan Tuhan dan memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Ini juga yang dialami oleh Raja Daud dan yang dijabarkan dalam Mazmur pasal 24 ini. Nah, yang pertama, pewahyuan yang diterima Raja Daud tentang Tuhan itu di ayat pertama dan ayat yang kedua, bahwa Tuhan itu adalah pencipta dan pemilik kehidupan. Ini yang pertama.
Tuhan itu adalah pencipta dan pemilik kehidupan. Dikatakan Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Jadi bumi serta segala isinya, dunia serta yang diam di dalamnya, dikatakan itu adalah empunya Tuhan. Itu adalah milik kepunyaan Tuhan. Kemudian di ayat 2, sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Jadi yang pertama, Raja Daud mendapat pewahyuan bahwa Tuhan itu adalah pencipta dan pemilik kehidupan. Bumi serta segala isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Kalau dikatakan bumi serta segala isinya, dunia serta yang diam di dalamnya, ini termasuk kita, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Termasuk kita sebagai ciptaan, dan terlebih khusus lagi termasuk kita sebagai orang yang percaya kita adalah miliknya Tuhan. Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang memiliki kehidupan kita. Nah, itulah sebabnya di dalam Roma pasal 1, kita lihat Roma pasal 1, ayat yang ke-6. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Termasuk kita dipanggil menjadi miliknya Kristus. Jadi pewahyuan yang pertama yang diterima oleh Raja Daud adalah bahwa Tuhan itu adalah pencipta dan pemilik kehidupan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan dari sejak dunia diciptakan, kalau kita baca di Kejadian pasal 1, di sana dijelaskan ketika Tuhan Allah menciptakan langit, bumi dan segala isinya, setiap hari selalu Tuhan berkata, Tuhan melihat segala yang dijadikannya sungguh amat baik. Kemudian di hari terakhir setelah proses itu semuanya, dalam Kejadian pasal 1 ayat 31 dikatakan, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Nah, ketika yang pertama pewahyuan yang diterima oleh Raja Daud dan juga kita semuanya, Tuhan adalah pencipta dan pemilik kehidupan, termasuk hidup kita dipanggil menjadi milik Kristus. Kemudian kita juga melihat semua yang dijadikan Tuhan itu sungguh amat baik. Sehingga implikasinya bagi kita, penerapannya bagi kita adalah rancangan Tuhan bagi kehidupan. Rancangan Tuhan bagi kita itu selalu adalah sungguh amat baik. Dari Tuhan hanya datang sungguh amat baik. Dari Tuhan tidak pernah mengalir, tidak pernah datang yang tidak baik. Ketika hal yang tidak baik itu terjadi dialami oleh manusia, kita lihat dalam sejarah kehidupan, Alkitab mencatat hal itu karena ada pihak ketiga di antara Tuhan dan manusia, yaitu Lucifer, si iblis itu yang menggoda, mengganggu manusia, sehingga semula manusia hidup hanya dalam kebaikan. Setelah itu manusia karena tergoda, berhasil digoda oleh si Lucifer, sehingga manusia pada akhirnya hidup dalam dimensi yang lain, yaitu hal yang tidak baik. Dan sampai sekarang
Semua manusia kehidupan di atas muka bumi ini mengalami situasi kondisi yang tidak baik. Padahal dari semula, semua yang diciptakan Tuhan, yang dimiliki Tuhan, sungguh amat baik. Nah, implikasinya bagi kita yang pertama, mari kita sadari bahwa kita ini adalah milik kepunyaan Tuhan. Kita bayangkan saja kalau hidup kita, kalau pribadi kita, rumah tangga kita, keluarga kita ini menjadi miliknya Tuhan. Tentunya Tuhan yang akan memperhatikan hidup kita sebagai milik kepunyaannya. Tentunya Tuhan yang akan menjaga hidup kita. Tentunya Tuhan yang akan melindungi kita. Tentunya Tuhan yang akan menyertai kita. Tentunya Tuhan yang akan mendampingi kita melewati masa-masa tidak baik, melewati masa-masa sulit yang barangkali Bapak Ibu Saudara ataupun kita mengalami situasi kondisi itu. Kita harus tetap menyadari dan harus tetap percaya bahwa bumi serta segala isinya, dunia serta yang diam di dalamnya, termasuk kita, ini adalah milik kepunyaan Tuhan. Dan karena kita adalah milik kepunyaan Tuhan, maka pastilah Tuhan yang akan menjaga kita, melindungi kita, terus mendampingi kita, sampai semua yang direncanakan Tuhan, sampai semua hal yang sangat baik yang memang itu ada di hati Tuhan bagi kita, pada akhirnya akan menjadi bagian kita. Sekalipun kita harus melewati segala macam situasi, pergumulan kehidupan, keadaan, tantangan, masalah, persoalan, kendala hidup kita, kelemahan-kelemahan hidup kita, dan segala macam problema kehidupan tetap kita hadapi. Tetapi Tuhan sebagai yang memiliki kita tentunya akan setia mendampingi kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimanapun keadaan hidup kita dan pergumulan hidup kita, tetaplah percaya bahwa kita adalah ciptaannya dan kita adalah milik kepunyaannya. Semua yang dikerjakan Tuhan di setiap musim hidup kita tujuannya ada satu, mendatangkan kebaikan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Aba ya Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Engkau meteraikan dalam hati kami supaya kami terus meyakini bahwa kami adalah ciptaan-Mu, bahkan kami adalah milik kepunyaan-Mu. Dan sebagai milik kepunyaan-Mu, Engkau turut bekerja dalam seluruh musim kehidupan kami untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin.